teman sejawat FMI. Kembali saya akan membawakan topik tentang pentingnya liver detox untuk stress hormone balance. Semoga apa yang saya bawakan sore hari ini bisa membukakan mata kita tentang pentingnya proses detoksifikasi yang senantiasa akan membawa kita pada tubuh sehat sempurna. Terima kasih kepada pembicara terdahulu yang sudah membawakan begitu baik tentang pengantar stres dan kesehatan mitokondria. Baiklah, kita akan mulai. Apa itu stres ya? Stres adalah sebuah perubahan fisik yang akan senantiasa bertemu dengan tubuh kita. Ada berbagai stres faktor atau stresor yang akan mengancam kehidupan kita. Dan stres ini bisa diukur dengan tingkat level stres, yaitu hormon kortisol pada tubuh kita, ya. Jadi buat yang belum pernah melakukan pemeriksaan kadar kortisol, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan untuk tahu seberapa tubuh kita bisa diandalkan untuk menghadapi berbagai stresor dalam hidup kita nanti. Dan ini berbagai macam stresor yang mungkin akan kita temui. Nah, sekarang tubuh kita tahu bahwa tidak ada manusia yang hidup tanpa stres. Eustres atau stres yang normal itu dibutuhkan untuk tubuh kita untuk kesehatan dan pengembangan adaptasi tubuh kita terhadap stres. Tetapi jika tubuh kita terpapar dengan sebuah stres yang begitu kronis dan terus-menerus ya, tanpa kita bisa membangkitkan resiliensi atau kemampuan tubuh kita untuk menghadapi stres, kita akan bisa menghadapi berbagai masalah kesehatan yang serius. Nah, di sini banyak sekali studi telah membuktikan chronic stress dapat mengawali kejadian kanker apapun. Dan dia akan merusak sistem neuroendokrin dan sistem saraf kita, membuat semua respons terhadap stres kita bergeser dan inflamasi menjadi sangat besar sehingga terjadilah perkembangan kanker. Jadi kita bisa lihat di gambar di sebelah kanan ini bagaimana tubuh kita atau otak itu akan terpapar dengan stres, di mana pituitary gland akan menghasilkan hormon ACTH, di mana kelenjar adrenal akan menghasilkan kortisol. Adrenal ini menghasilkan dua hormon yaitu kortisol dan DHEA, dan di mana pada saat kortisol ini dilepaskan, ini adalah hal-hal yang bisa terjadi ya, di mana kita lihat liver akan mengkonvert glikogen menjadi glukosa, terjadi peningkatan gula darah, kemudian kita akan banyak berkeringat, kita bernapas lebih cepat, kemudian heart rate juga akan meningkat, kemudian penglihatan juga mengalami gangguan, dan terjadi perlambatan daripada pencernaan dalam tubuh kita. Nah, kita lihat apa itu kortisol. Kortisol adalah master hormon ya. Dia adalah hormon yang menentukan kita hidup atau mati ya. Kenapa saya mengatakan ini? Karena banyak orang tidak menyadari pentingnya kortisol. Nah, kortisol adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ya, di mana pada adrenal cortex itu dia akan menghasilkan dua hormon yang berbeda, yaitu androgen akan menghasilkan DHEA, dia berlawanan dengan kortisol, dan sebelah kanan dia akan menghasilkan glukokortikoid, di mana kortisol akan merangsang terjadinya gluconeogenesis. Nah, kelebihan kortisol ya, the primer stress hormone, ini merupakan pencetus utama terjadinya Hashimoto autoimun ya. Jadi banyak sekali penderita autoimun
Hashimoto dan berbagai autoimun yang lain tidak menemukan cara bagaimana menstabilkan hormon kortisol yang mungkin ketinggian atau terlalu rendah sehingga mereka tidak bisa keluar dari lingkaran hitam penyakitnya. Nah, sekarang bagaimana kita mendetoks stres yang terjadi dalam tubuh kita? Jadi kita lihat di sini eustress itu adalah stres yang positif. Dia bisa datang berupa episode yang akut maupun episode yang kronis. Nah, dari eustress ini tentunya kalau kita mendapat stres akut, kita harus tahu bagaimana cara mengantisipasinya agar tidak menjadi stres yang kronik. Karena kalau stres kronik ini tidak bisa kita atasi, itu akan menjadi penyakit yang fatal. Nah, di sini kita lihat bagaimana short term stress itu mulai masuk lewat impuls saraf, kemudian pergi ke spinal cord, dan kemudian dia akan merangsang adrenal medula untuk merangsang asam amino dan pelepasan katekolamin. Dan di sini jika terjadi stres yang berkepanjangan, hipotalamus akan merangsang kortikotropin releasing hormone, dan di sini kita lihat kortikotrop sel atau sel pada anterior pituitary akan menghasilkan ACTH. ACTH ini kita lihat di mana adrenal cortex akan menghasilkan steroid hormon yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Nah, sekarang apa yang harus kita ketahui tentang kortisol? Ya, bagaimana supaya kortisol tidak mematikan kita? Nah, ini pada saat kejadian normal, kalau kita periksa kadar kortisol kita naik, ya, itu ada kebaikannya. Kebaikannya bahwa stres kita masih dalam tahap akut. Nah, kemudian dia akan turun pelan-pelan dan mungkin pada saat kita melakukan pemeriksaan, kortisol kita mungkin ada di angka 0, ya. Mungkin ini akan terus terjadi dan bahkan dia akan masuk ke stadium 3 dan akhirnya di sini akan masuk ke tahap adrenal failure atau kegagalan kelenjar adrenal dalam menghasilkan hormon kortisol. Nah, adrenal failure ini akan menghasilkan kematian dengan berbagai sebab. Disinilah kita perlu memahami bahwa memantau kortisol itu sangat penting untuk menentukan kualitas hidup kita dan kualitas keparahan dari penyakit yang kita miliki. Ini terlepas dari apapun penyakit yang kita ada dalam tubuh kita. Nah, sekarang apa yang harus kita ketahui proses biologi di balik daripada stres itu, ya. Jadi stres respons sistem kita terdiri dari hipotalamus yang akan melepaskan ACTH. Di sini terjadi dilatasi daripada bronkioli dan akan meningkatkan pernapasan. Kemudian kita lihat di sini akan meningkatkan heart rate. Kemudian akan meningkatkan tekanan darah juga, kemudian dia akan menurunkan fungsi pencernaan kita sehingga mungkin bisa terjadi konstipasi dan lain-lain. Dan di sini mungkin terjadi liver akan mengkonvert glikogen menjadi glukosa sehingga akan terjadi kenaikan gula darah. Nah, pada rangsangan kortisol yang terus-menerus terjadi, dia akan melemahkan sistem imun. Tadi dia akan meningkatkan heart rate jantung, dia akan meningkatkan tekanan darah, meningkatkan gula darah, ya. Kemudian bisa bermasalah dengan pencernaan, mungkin ada masalah dengan saraf, dan juga akan menyebabkan anxiety, depresi, dan sakit kepala. Dan coba kita lihat apa beda antara stres dan anxiety. Stres adalah perubahan fisik yang bisa diukur secara fisiologik. Sementara anxiety itu rasa yang tidak mudah dan mudah saja terjadi. Nah, stres ini dipicu oleh berbagai reaksi biologik
yang sebenarnya didesain untuk memproteksi tubuh kita. Contohnya, misalnya kita mendengar suatu suara yang berisik ya, kita akan mencari perlindungan. Nah, anxiety ini adalah suatu perasaan, feeling negatif yang berhubungan dengan respons terhadap stres. Contohnya, kita merasa panik untuk suatu ujian yang akan kita hadapi. Nah, kita lihat coba gambar di sebelah kanan ini. Gambar mana yang paling stres? Pasti kita akan menunjuk gambar sebelah kanan. Jadi pada saat kortisol akan terpapar terus-menerus, tubuh kita akan semakin lelah ya. Dan sebenarnya ini terjadi karena fungsi detoksifikasi tubuh kita semakin melambat. Dan di sini kita lihat bagaimana stres akan mendera tubuh kita. Dari mana saja stres itu datang, dia bisa berasal dari toksin, dari infeksi, bisa dari emotional stress, dari alergi, kelelahan, merokok, kurang tidur, poor eating habit, mungkin kita banyak konsumsi gula, kemudian kurang exercise, kurang makanan yang sehat, mungkin banyak konsumsi kafein, kopi, banyak ketakutan, mungkin kita ada masalah dengan pekerjaan, mungkin kita ada masalah dengan apa yang kita percayai, kurang rileks ya, kemudian psychological stress ya. Ini berbagai, kita bisa lihat stresor itu bisa datang dari mana saja. Nah, akhirnya ternyata stres yang berkepanjangan ini atau hormon kortisol tadi bisa menyebabkan penyakit jantung, asma, mungkin kita batuk pilek, mungkin kita kena kanker, mungkin kita depresi, eksim, dan berbagai gangguan kulit lainnya, mungkin juga post-traumatic stress disorder, atau bahkan ada stomach ulcer. Nah, ini kita lihat bagaimana efek daripada kortisol yang tinggi ya akan mengenai semua organ ya dan akan keluar berbagai gejala yang akhirnya membuat seseorang datang mencari solusi dan pergi ke dokter. Dok, saya mengalami hal-hal ini. Nah, jika datang ketemu dokternya bukan dokter functional medicine, pasti mereka akan memberikan obat untuk keluhan atau gejala yang dimiliki tadi. Nah, sekarang ini tadi sudah saya sebutkan ya, ini penjelasannya. Mungkin ada yang mengalami insomnia berat, mungkin ada yang mengalami obesitas, masalah dengan gangguan penglihatan, masalah acid reflux disease ya. Ada yang mengalami kelaparan, ada yang mengalami arthritis, penurunan sistem imun, gangguan metabolisme, depresi, hipertensi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat kortisol dan HPA axis atau hypothalamic pituitary axis, di mana pada saat tubuh mengalami ancaman stres, hipotalamus akan merilis chemical pada kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary tadi akan mengeluarkan ekskresi hormonnya ya pada adrenal cortex, dan adrenal cortex ini melepaskan kortisol pada darah kita. Kortisol akan men-trigger reaksi stres ya, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana mekanismenya. Nah, ini adalah siklus biological rhythm, bagaimana kortisol itu berfluktuasi setiap hari. Jadi ini terjadi pagi hari ya. Pagi hari kita mungkin belum makan ya, jadi gula darah kita rendah. Kemudian kita di sini mungkin kita sarapan ya. Kita sarapan atau kita makan siang. Di sini sekitar jam 12. Coba kita lihat pada saat kita makan makanan dengan karbohidrat yang tinggi sehingga gula darah kita naik,
Mungkin beberapa orang akan mengalami brain fog dan kelelahan. Dan terlihat mungkin sore-sore kita akan merasa capek atau ingin ngemil, ingin makan atau mungkin ingin ngopi ya. Nah, sebenarnya pada saat kita ingin ngopi itu kortisol kita sedang rendah. Nah, kemudian kita minum kopi nih ya, akhirnya kita rasa senang ya, tetapi tidak lama kemudian kita udah merasa mulai capek ya. Dan kita lihat malam kita mulai lapar kembali. Nah, proses ini terjadi setiap saat. Jadi artinya circadian rhythm kortisol dalam tubuh kita ini terjadi selalu. Jadi ini bukan maunya kita, tetapi sudah terjadi di bawah alam bawah sadar kita bahwa ini adalah proses yang terjadi. Kalau kita lagi sugar craving, bahkan kita mungkin akan ngemil makanan yang manis-manis ya. Nah, ingat waktu kita mengonsumsi makanan dengan karbohidrat tinggi, gula darah kita akan semakin tinggi, disitulah kortisol kita semakin rendah. Jadi kalau kita menyadari ini, impact-nya terhadap detox adalah tubuh lambat mendetoks sehingga tubuh akan semakin inflamasi. Nah, kalau kita tidak menyadari ini, kita akan senantiasa selalu mengalami sugar craving lagi dan lagi. Nah, akhirnya kita lihat ini adalah gejala kortisol yang selalu tinggi. Kita mungkin mengalami berat badan yang berlebih, mungkin wajah kita puffy. Puffy itu kelihatannya tembem ya. Kemudian mungkin kita mengalami mood swing, gampang marah, gampang meledak ya, kemudian gampang panik juga, dan kita mudah lelah ya, tetapi kita susah tidur, kemudian mungkin gampang pergi kencing-kencing ya, kemudian mungkin kita bisa mengalami irregular period dan masalah fertilitas. Mungkin kita juga akan mengalami masalah mudah infeksi, mudah naik tekanan darah. Mungkin juga kita bisa dapat akne atau berbagai gangguan lain pada kulit ya. Pada saat ada jerawat, kita tidak tahu kalau itu karena kortisol tinggi atau rendah ya, sama-sama menghasilkan akne. Kita pergi ke dokter estetik atau dokter kulit dan mereka akan memberikan obat anti jerawat ya. Padahal masalahnya ada di kortisol. Kemudian naiknya resiko terhadap patah tulang atau osteoporosis, dan mungkin kita juga akan mengalami sakit-sakit sendi ya dan otot. Kemudian ada masalah dengan libido, biasanya penurunan. Kemudian kita mengalami kehausan yang berlebih. Nah, akhirnya masalah-masalah ini mungkin terjadi ya, obesitas, kemudian leptin resistance, ketidakseimbangan terhadap gula darah, mungkin kita akan alami type 2 diabetes dan insulin resistance atau polycystic ovarian syndrome, kemudian heart disease, penyakit jantung, mungkin kita ada masalah dengan pencernaan, masalah dengan sistem imun, apakah sakit autoimun atau kita mudah sakit, mudah inflamasi, insomnia, dan ini gangguan memori atau fungsi kognitif. Jadi, masalah pada tiap orang pasti tidak sama, tetapi akar masalah dari sini. Akhirnya kita harus cari tahu bagaimana mekanisme stres ini terjadi dan bagaimana kita mencarikan solusi yang positif ya. Kita boleh gunakan cara-cara mindfulness untuk memanage hal-hal yang negatif. Kemudian kita mulai menciptakan kebiasaan tidur yang baik ya. Di sini dikatakan good sleep hygiene. Jadi banyak sekali orang tidak peduli kalau dia tidak bisa tidur, ya udah. Padahal itu akan memperburuk kualitas hidupnya. Kemudian kita harus cari cara bagaimana untuk mulai melakukan exercise yang baik. Kemudian kita menemukan hobi yang akan membuat tangan dan otak kita itu berisi secara positif. Kemudian kita mencari kesenangan ya, dan supaya kita bisa menikmati hidup kita. Kita boleh memelihara hewan yang kita senangi dan
bersahabat dengan alam ya, supaya kita akan menurunkan kortisol dengan alami. Kita harus mencari sebuah diet yang cocok dan untuk melupakan gula yang simple. Kemudian bagaimana kita meningkatkan sistem imun baik dengan probiotik, ashwagandha sebagai adaptogenic herbs, dan omega 3 untuk antiinflamasi alami. Jadi kita harus mencari cara untuk mulai mengatasi weight gain, mengatasi severe fatigue, kelelahan yang amat sangat, dan sukar berkonsentrasi, dan bagaimana mengatasi gula darah yang tinggi dan craving dan mudah marah ya. Nah, ini solusinya. Kita harus mengurangi asupan kopi. Jadi kalau kita hobi minum kopi, mari kita mulai menguranginya. Kita mulai melaksanakan mindfulness, bagaimana latihan napas ataupun meditasi. Kemudian bagaimana melakukan joyful movement. Dan kita juga tidak boleh, jadi memang kalau orang gula darah tinggi itu harus menghindari karbohidrat tinggi. Tapi diet yang sangat rendah karbo pun katanya kurang baik. Dan bagaimana kita mengaudit stresor dan bagaimana mencarikan solusi yang baik. Akhirnya ini kita lihat ya, bagaimana healthy adrenal response ya, dan bagaimana untuk mencukupkan adrenal response dengan baik supaya kita bisa mengatasi stres pada stadium 1, stadium 2, dan stadium 3 ini masuk pada keadaan adrenal fatigue yang mungkin bisa membawa kita pada penyakit-penyakit kronik yang akan bisa mematikan kita jika kita tidak bisa mencarikan solusinya. Nah, akhirnya bagaimana menyeimbangkan stres atau kortisol hormon kita ya. Jadi kita harus kembali untuk melihat steroid pathway. Bagaimana kita lihat dari pembuatan hormon yang berasal dari kolesterol. Kolesterol ini akan menghasilkan pregnenolon, pregnenolon akan menghasilkan progesteron, progesteron akan menghasilkan kortisol. Jadi artinya mengatasi kortisol rendah atau ketinggian tidak mungkin kita bisa atasi tanpa mengatasi masalah progesteron rendah ya. Jadi kalau kita menyadari hal ini, kita akan bisa mengatasi berbagai masalah yang lain. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana high cortisol dan low cortisol itu memberikan gejala yang berbeda ya. Jadi kalau kita sudah bisa membedakannya, kita sudah tahu bagaimana mengatasinya. Dan ini tadi yang sudah disebutkan dengan high cortisol seperti apa dan ini low cortisolnya seperti apa. Akhirnya kita harus menyeimbangkan kortisol dengan DHEA ya. Jadi katanya kortisol dan DHEA itu adalah dua hal yang suka bertolak belakang. Jadi kalau kortisol kita tinggi, mungkin DHEA kita rendah. Dan DHEA rendah ini harus kita koreksi supaya akan memperbaiki kualitas hidup kita ya. Ini cara-cara lain untuk mengatasi high cortisol, mulai dari mendengarkan musik, mulai deep breathing, mungkin massage ya. Saya senang sekali dengan massage ya. Kemudian kita juga bisa ketawa seperti anak-anak ya. Jadi kita cari sesuatu yang menyenangkan kita, boleh dengan hewan yang kita sayangi, boleh berkebun, boleh juga minum aneka teh yang menyebabkan relaxing ya. Nah, kita juga harus mencari tahu apalagi yang membuat kortisol dalam tubuh kita ini tidak stabil. Apakah keseimbangan hormon kita terganggu ya dari tiroid, pankreas, insulin, dan seks hormon? Apakah ada modulasi inflamasi? Apakah kemampuan detoksifikasi tubuh kita rendah? Kemudian bagaimana keseimbangan daripada neural health, ya, memory dan sleep mood. Kemudian bagaimana metabolisme kita, bagaimana muskuloskeletal dan gangguan
mungkin kita mengalami gangguan metabolisme. Dan ini banyak ya ceritanya, tapi saya ringkas aja bagaimana kita mencari tahu masalah kortisol kita ini, apakah memang kortisol saja atau mungkin ada low thyroid ya. Nah, thyroid dan kortisol ini adalah dua sahabat sejati. Jadi kita tidak mungkin memberi koreksi yang baik tiroid jika kita tidak mengoreksi kortisolnya. Dan di sini tentunya kita akan bisa mengatasi berbagai gangguan lainnya yang disebabkan oleh rendahnya kortisol dan tiroid tadi. Nah, ini kita lihat gangguan-gangguan yang terjadi bila kortisol kita. Jadi dia bisa membuat gangguan yang mengancam kehidupan kita, ya. Jadi kita lihat semuanya ini dan kita akan atasi sesuai dengan apa yang perlu kita lakukan. Nah, di sini kita lihat bagaimana gambar ini begitu bagus ya, normal respons dari kortisol, dan ini pada saat mungkin terjadi prolonged inflammatory response ya. Dan ini di bawah kita lihat kita bisa gunakan adaptogenic herbs ya. Kemudian bisa gunakan ashwagandha, astragalus, cordyceps, dan turkey tail. Di sini mudah-mudahan gambar ini akan mempermudah pengertian kita. Nah, sekarang kita masuk ke keadaan estrogen dominan. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa dia mengalami estrogen dominan. Jadi tadi dengan rendahnya atau tingginya kortisol, ini masalah yang akan bisa terjadi. Jadi estrogen dominan ini adalah sebuah keadaan di mana mungkin kadar estrogen kita lebih tinggi daripada biasanya, atau bisa juga estrogen tidak begitu tinggi tetapi progesteron itu begitu rendah. Dan ini bisa kita temui pada keadaan chronic stress, polycystic ovarian syndrome atau hypothyroidism. Dan estrogen dominan ini akan menyebabkan kelebihan lemak tubuh. Coba kita cubit perut kita, kalau lemak yang dicubit begitu tinggi, berarti mungkin kita menderita estrogen dominan. Mungkin terjadi poor detox function, kemudian poor gut health, mungkin ada cemaran kimia atau toksin, dan mungkin ada penggunaan sintetik hormon atau mungkin kontrasepsi dan juga hypothyroidism. Nah, estrogen ini sebenarnya sudah mulai rendah atau 35% menurun pada usia 35 sampai 50, tetapi pada saat menopause ya, di sini biarpun estrogen sudah rendah, tetapi progesteron ini jauh lebih rendah lagi. Jadi progesteron ternyata hormon pertama yang turun pada usia 35 tahun, bahkan ada juga umur 20 sudah turun progesteronnya, dan inilah yang menyebabkan estrogen dominan. Sehingga banyak sekali orang yang tidak mengenal masalah ini akhirnya terjadilah kanker pada usia-usia 60 atau bahkan 70 tahun karena kita tidak menyadari ada keadaan progesteron rendah yang harus kita antisipasi untuk menghadapi estrogen dominan. Nah, ini adalah keadaan-keadaan yang bisa kita hadapi pada kejadian estrogen dominan ya. Ini tidak harus selalu ada, tetapi bisa menjadi salah satu tanda PMS ya. Kemudian mungkin ada fibroid, ada endometriosis, ada ovarian cyst, mungkin ada breast lump, ada breast cancer, ada nodul tiroid, ada thyroid cancer, ada peningkatan anti-tiroglobulin antibody, mungkin ada ovarian cancer, ada infertility, ada keguguran, ada water retention. Jadi kalau ada edema ya, kemudian ada selulite, kemudian mungkin ada brown spot pada kulit ya, sehingga kita datang ke dokter estetik dan dokter akan memberikan berbagai terapi untuk memutihkan wajah kita.
Mungkin terjadi mood swing, mungkin terjadi sakit pada payudaranya, mungkin ada irregular period, mungkin ada hair loss, mungkin ada thyroid dysfunction, dan mungkin juga terjadi sakit kepala atau migrain, brain fog, insulin resistance atau diabetes, kemudian boleh terjadi penurunan libido, osteoporosis, dan bahkan penyakit autoimun. Jadi kebayang kalau semua penderita autoimun itu menderita estrogen dominan dan kita tidak bisa mencarikan root of cause, jadi kita hanya sekedar memberikan terapi simptomatik semata. Dan di sini kita lihat ya gejala estrogen dominan yang lain ya, mungkin gangguan tidur ya, histamin intolerance. Jadi semua orang dengan gejala seperti alergi itu ternyata berasal dari estrogen dominan dan mereka mengalami gangguan tiroid, gallbladder problem, jadi batu empedu dan lain-lain ya. Dan kemungkinan besar night sweat ya, yang biasanya kita pikirkan sebagai gejala menopause. Nah, ini saya menemukan slide lain. Jadi hampir sama ya kita lihat, tetapi nah ini lebih banyak lagi ya. Jadi kita lihat mungkin, jadi kita bisa lihat mungkin sebagian ada yang sering mengeluh siklus haidnya memanjang atau haidnya banyak ya. Kemudian mungkin high stress lifestyle ya. Kemudian autoimun. Nah ini ya mereka yang mengonsumsi soya atau susu kacang. Jadi banyak orang menganggap susu almond itu sehat dan mereka mengonsumsi yang cukup banyak ya. Kemudian mungkin kita pengguna kosmetik atau beauty product dengan berbagai pengawet. Mungkin kita mengalami kronik konstipasi, mungkin kita bekerja dengan aktivitas penggunaan produk-produk kecantikan ya atau bahkan produk pembersih. Jadi bisa sabun mandi atau bahkan sabun cuci atau bahkan fabric softener, jadi pelembut kain ya. Sebenarnya dulu kita nggak pakai pelembut, kita nggak sakit. Sekarang kita pakai pelembut, bahkan itu membuat tubuh kita bermasalah. Mungkin pada anak-anak akan mengalami early menarche atau haid dini. Nah, bisa juga ada yang menderita menopause dini. Jadi menopause dini itu gejala dari estrogen dominan juga. Dan ini berbagai cancer. Sudah jelas cancer akan datang daripada estrogen dominan. Mungkin mereka dengan history dari infertility, karena saya juga ada beberapa pasien sudah bolak-balik program infertility pada IVF dan gagal, bisa saja karena memiliki estrogen dominan. Mereka yang memiliki gula darah tinggi, ya, mereka yang mudah capek, kemudian polycystic ovarian syndrome, kemudian keguguran, ya, kemudian low protein diet, diet yang rendah dengan vitamin B, kemudian standar American diet ya, yang hobi makan junk food, kemudian mereka yang low carb diet juga tidak baik ternyata. Kemudian kita lihat ya di sini sama ya, tadi acne problem, kemudian yang sebelah kanan ini kita lihat ada penyakit Raynaud, itu gangguan saraf ya, yang ada tangannya agak nyeri-nyeri sedikit, endometriosis, kemudian selulit dan lain-lain ya. Kita lihat ini begitu banyak ya. Bahkan pada pria yang mengalami ginekomastia ya. Jadi dan mereka yang memiliki emosional yang sangat tinggi. Jadi oh ya, ini jangan lupa di sini ada demensia, ada memory loss ya. Jadi ternyata ini semua berasal dari estrogen dominan. Akhirnya estrogen dominan itu ternyata solusinya adalah bagaimana kita balance dengan penggunaan progesteron. Tentunya kita akan menggunakan progesteron yang alami yang akan mengatasi masalah estrogen dominan dan bahkan memulihkan libido, memulihkan gula darah, menetralkan zinc dan copper level, kemudian mencegah terjadinya
cancer, semua cancer, dan bahkan pada yang sudah cancer juga. Jadi saya tekankan di sini bahwa estrogen dominan tidak hanya terjadi pada wanita, bahkan pada pria. Jadi jika pria itu mulai mengalami pembesaran prostat dan prostat cancer, di sini mungkin high estrogen itu terjadi. Dan mereka yang mulai mengalami penurunan massa otot. Apalagi jika mereka sudah mengalami erectile dysfunction dan low libido, dan mungkin perutnya agak gendut, mungkin ada sakit jantung, ada stroke, dan mungkin ada kelelahan yang menyeluruh. Akhirnya, bagaimana kita melakukan keseimbangan hormon estrogen baik pada wanita maupun pada pria, ya. Nah, kita lihat ternyata disfungsi ereksi dan low libido itu adalah gejala dari high estrogen in men, ya. Kemudian mereka yang memiliki perut atau mungkin payudara mulai membesar. Kemudian water retention, insomnia, cardiovascular problem. Nah, kita lihat di sini, ini gejala ya. Saya ketemu slide lain, ini asma dan HIV. Jadi semua asma dan gatal-gatal pun berasal dari estrogen dominan dan masalah gangguan metabolisme. Jadi kalau kita mengalami metabolisme lambat atau berat badan yang sangat berlebih, sudah pasti kita mengalami estrogen dominan. Akhirnya, bagaimana kita mencari cara dari mana sumber penyebabnya? Apakah penggunaan BPA dan plastik? Apakah kita menggunakan makanan-makanan yang mungkin memicu estrogen dominan, dysbiosis? Apakah kita pengguna kontrasepsi? Apakah kita menggunakan produk kecantikan yang konvensional, bukan yang organik? Apakah kita menggunakan air yang tidak difilter, ya? Sehingga semua ini harus kita carikan akar masalahnya supaya kita bisa mengatasi dengan baik, ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana estrogen efektus seperti ini dan bagaimana kita menyeimbangkan dengan progesteron, ya. Kita lihat progesteron bersifat seperti antidepresan alami dan dia akan menyeimbangkan tiroid juga. Dia akan menormalkan pembekuan darah, juga memulihkan libido, mengatur gula darah, dan memprotek dari berbagai kanker, dan akan mencegah kita dari berbagai kanker yang lain. Nah, sekarang ini hanya ya berbagai slide saya ambil supaya kita bisa mempelajari lebih detail, ya. Akhirnya, jangan salah, estrogen dominan tetap bisa kita alami walaupun kita sudah menopause. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengatasi, ya. Jadi ini saya sudah tampilkan semua gejala yang mungkin terjadi, dan ini kadang-kadang kita tidak paham kalau ini terjadi akibat low progesteron, ya. Jadi hypothyroidism sangat sering berhubungan dengan low progesteron, osteoporosis, ya, insomnia, headache, migraine, depresi, anxiety, sugar craving, high blood sugar, ya, itu juga terjadi akibat low progesteron. Akhirnya kita lihat, ya, kenapa akhirnya kita membutuhkan detoksifikasi hati. Saat ini mungkin kita sering mendengar orang mau pergi ke Thailand, Koh Samui untuk melakukan detox. Mari kita belajar apakah detox yang mana yang paling tepat karena kita mengenal berbagai istilah detox. Nah, detox hati yang sempurna, dia membutuhkan nutrisi, berbagai nutrisi ini. Kita lihat di sini ada vitamin B, asam folat, glutathione, antioksidan, milk thistle, karotenoid, vitamin E, C, dan dia membutuhkan berbagai asam amino, cruciferous vegetable, garlic, onion, brokoli, dan
Toksin akan ditemukan dari berbagai sebab, sudah dijelaskan oleh Dr. Aid tadi pada presentasi sebelumnya. Dan kita lihat ini adalah hati yang mungkin mengalami fatty liver. Mungkin kita hobi makan gorengan hampir setiap hari dan ini adalah hati yang bersih. Dan kenapa liver perlu didetox? Karena kita akan mempertahankan fungsi hati sebagai detoxifier atau organ detox terbesar dalam tubuh kita. Dia akan memprovide antioksidan support dan akan mempromot sekresi dari kandung empedu. Dan detox hati yang baik, yang sempurna akan mendetoks kelebihan estrogen yang kita alami, ya. Nah, mari kita lihat. Ini adalah 31 tanda bahwa kita membutuhkan detox hati, ya. Mungkin kita mengalami peningkatan LDL, mungkin kita mengalami penurunan HDL atau kolesterol yang baik, peningkatan triglyceride. Mungkin kita melebar ya garis pinggul kita, mungkin kita mengalami berat badan yang berlebihan, dan mungkin kita mengalami abdominal bloating atau sering kembung. Kemudian mungkin kita sukar mencernakan makanan berlemak, kehilangan selera makan terutama pagi hari. Kemudian mungkin kita mengalami gangguan kulit seperti psoriasis, eksima, akne, mungkin ada rash dan kulit yang gatal, dan mungkin kita merasa capek terutama pagi hari sudah makan. Disitulah low cortisol terjadi. Dan mungkin kita terjadi dizziness, gangguan tidur, gangguan mood, gangguan depresi, hot flashes, irregular period. Mungkin kita mengalami intolerance terhadap alkohol atau kafein, poor respon terhadap exercise, kaki yang mungkin membengkak, mungkin perut membengkak, mungkin ada napas yang kurang segar, mungkin ada dark urine atau stool, kemudian badan mudah lebam ya, isi bruising. Jadi kadang-kadang waktu diinfus dia akan meninggalkan biru-biru yang cukup lama untuk sembuh. Kemudian mungkin tubuhnya bau ya, mungkin sakit-sakit sendi, mungkin sensitif terhadap beberapa bau-bauan, dan mungkin pada bau dari zat kimia atau mungkin cat atau pembersih rumah yang lain. Dan mungkin waktu kita salaman temperatur tubuhnya dingin ya, mungkin dia menderita hipotiroid, kemudian mungkin lemaknya susah turun, selulitis, akumulasi lemak sekitar pinggul, dan mungkin kita adalah penderita hypothyroidism atau penyakit autoimun. Jadi mari kita lihat banyak sekali orang membutuhkan detox ini, karena jika kita tidak mendetox dari fatty liver, mungkin kita bisa alami fibrosis hati dan sirosis. Nah, kita lihat di sini ya. Kita akan mendetoks apa saja sih? Jadi berbagai polutan, kontaminan, pestiside, obat-obatan, mungkin kita pengguna obat-obatan, mungkin kita hobi minum alkohol, mungkin kita hobi makan makanan berpengawet, dan mungkin metabolic end product yang lain, dan bahkan mungkin ada mikroorganisme atau parasit dalam tubuh kita. Nah, kita lihat ini fase 1 dan fase 2. Saya carikan slide yang lebih baik ya. Jadi tadi Dr. Aid udah jelaskan bagaimana penjelasan daripada Krebs cycle, dan ini kita lihat ya. Saya carikan slide yang lebih baik ya. Di sini kita pada fase 1 kita akan memerlukan antioksidan, NAC atau glutathione, vitamin B, zinc, kemudian fase 2 kita memerlukan berbagai asam amino, magnesium, glutathione juga, vitamin B, brokoli sprout, flavonoid, dan kita lihat di sini transportasinya sehingga dia akan menjadi proses detox itu akan menjadi water soluble dan akan dibuang bersama urin atau kotoran kita.
Nah, ini adalah makanan-makanan yang dianjurkan pada saat kita melakukan detox ya. Ini tinggal dilihat ya. Kalau mau pakai smoothie silakan ya. Nah, ini saya carikan slide yang lebih baik lagi, ini yang lebih detail lagi. Ini adalah fase yang terjadi pada saat kita melakukan detox ya. Di sini terjadi reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis, hidrasi, dehalogenation. Dan di sini membutuhkan berbagai enzim, berbagai vitamin. Jadi kita lihat kalau detoxnya itu tidak terdiri dari berbagai vitamin ini, tentunya kesempurnaan dari detoksifikasi itu tidak terjadi. Dan kita lihat, jadi kebutuhan berbagai nutrisi ini akan menyempurnakan dan di sini masuk ke fase 2 tadi. Di sini ada sulfasi, glucuronidation, glutathione konjugasi, asetilasi, amino acid konjugasi ya, yaitu glycine, taurin, glutamin, ornitin, arginin, dan metilasi. Jadi kalau orang mengalami gangguan metilasi atau undermethylation atau kekurangan 5-metil tetrahidrofolat, dia akan mengalami gangguan pada detoksifikasi sehingga ya banyak toksin akan tertumpuk pada tubuhnya, dan gangguan ini bila dialami seorang ibu hamil, dia mungkin akan menghasilkan anak-anak dengan gangguan genetik ya atau mutasi gen. Jadi artinya pentingnya kita menyadari bahwa tubuh membutuhkan berbagai nutrisi ini untuk kesempurnaan detoksifikasi. Jadi semoga ini menjadi patokan kita sehingga kita paham berbagai gangguan detox itu harus bisa kita atasi. Nah, sampai di slide ini tadi Dr. Aid sudah menjelaskan bagaimana dia akan menjaga kesempurnaan kesehatan mitokondria ya. Nah, jadi ini adalah makanan-makanan yang bisa kita konsumsi untuk membersihkan hati. Tentunya ini tetap bisa kita konsumsi terus sehingga senantiasa detoksifikasi hati bisa berlangsung sempurna setiap saat. Nah, jadi kita lihat kelebihan-kelebihan toksin tadi akan disimpan di sel lemak, bone marrow, liver, dan central nervous system atau brain, dan mungkin akan menyebabkan gangguan pada sendi, pada darah, pada jaringan, atau pada otot. Dan bagaimana kita mampukan proses detoksifikasi di hati, di kulit, di ginjal, kolon, dan paru-paru. Ya, nah, jadi kalau ingin tahu siapa saja yang mengalami toxicity atau penumpukan toksin pada tubuh kita, ini adalah gangguan-gangguan yang akan membawa kita pada keharusan melakukan detoksifikasi hati. Nah, ini saya juga ya, waktu tidak banyak lagi, jadi saya akan menyingkat ya. Kita lihat ini adalah makanan yang harus kita konsumsi pada saat melakukan detoksifikasi hati. Ada juga yang mau detox dengan jus, silakan. Dan ini bagaimana penjelasan terhadap detoksifikasi. Saya akan masuk di sini ditanya ya, Dok, kalau kita melakukan detox, itu berapa lama sih harus dilakukan? Nah, ternyata kalau kita sampai 1,5 tahun dari melakukan detox, kita akan melakukan pembersihan terhadap deposit lemak dan kalsifikasi yang terjadi. 1,5 tahun sampai 2 tahun kita akan membersihkan deep tissue dan joint cleansing. 2 sampai 5 tahun kita akan menjaga bone structure, tulang rawan dan father joint, jadi sendi-sendi.
5,5 sampai 6 tahun kita akan memperbaiki organ-organ yang mulai rusak. 6 sampai 7 tahun jika kita mulai mengatasi berbagai gangguan pada otak dan kita akan membersihkan kesehatan syaraf kita. Jadi artinya jika kita ingin sehat sepanjang masa, kita harus senantiasa melakukan liver detox secara rutin ya. Nah, sekarang kita bisa bandingkan, ada detox dengan air, ada detox dengan jus ya, ada detox dengan jus untuk mereka yang mengalami cancer yaitu Gerson terapi. Silakan dibandingkan dengan liver detox yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin detox dengan oil ya, saya tuliskan di sini. Dan sekarang saya akan masuk pada topik pemahaman tentang glutathione karena hari ini glutathione menjadi sponsor kita, yaitu produk dari Mastion atau Masta Pharma. Jadi sebenarnya Dr. Aid sudah jelaskan juga tadi kenapa kita membutuhkan glutathione. Ternyata glutathione akan menolong penyerapan berbagai nutrisi dan perbaikan sistem imun dan juga memprotek terhadap radikal bebas. Dan ini adalah glutathione pathway. Tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Dr. Aid. Dan kenapa kita mengalami defisiensi atau penurunan glutathione? Ya, ternyata mungkin ada mutasi gen, mungkin kita makan kurang baik, mungkin ada chronic stress, dan terpapar berbagai toksin. Sehingga mungkin kita menderita berbagai penyakit. Sebenarnya boleh dikata hampir semua penyakit disebabkan oleh penurunan glutathione di dalam tubuh kita. Dan di sini kita lihat pada saat kita menua terjadi penurunan tingkat glutathione dalam tubuh kita sehingga ya tentunya berbagai penyakit pun mulai berdatangan. Bahkan ada buku yang ditulis oleh Lee Scott Friend, dia mengatakan ada bukti penurunan glutathione pada mereka yang menderita COVID-19 ya. Jadi mungkin siapa yang kemarin pernah menderita COVID-19, mari kita mulai melakukan perbaikan fungsi glutathione. Jadi akhirnya ini adalah penyakit-penyakit yang akan timbul kalau kadar glutathione dalam tubuh kita rendah, penyakit syaraf, penyakit kardiovaskuler, penyakit sistem imun dan kanker, tiroid dan fungsi pankreas, dan ini berbagai penyakit lain dan mungkin COVID-19 ya. Dan ternyata glutathione ini bekerja seperti sebuah miracle di mana dia akan memecahkan radikal bebas, akan mensupport proses detox dalam tubuh kita, memperbaiki fungsi mitokondria, membuang atau mendetoks logam berat dalam tubuh kita. Dia akan mensupport fungsi enzim dan memproses lemak pada liver dan kandung empedu. Glutathione juga akan meningkatkan energi, memperlambat berbagai aging proses, mengurangi nyeri pada sendi, kemudian menguatkan sistem imun, mendetoks hati dan sel, kemudian memperbaiki mental fokus dan clarity, memperbaiki fungsi tidur, kemudian mengurangi efek daripada stres, memperbaiki kulit sehingga kulit kita pun menjadi cerah, dan memperbaiki performance atletik. Akhirnya glutathione bisa kita anggap sebagai salah satu nutrisi suplementasi yang akan menjaga kesehatan kita menjadi lebih sempurna. Dan kita lihat glutathione adalah master antioksidan tubuh sehingga akan memperbaiki berbagai keadaan termasuk memperbaiki insulin sensitivity, mengurangi radikal bebas dan kerusakan akibat proses penuaan dan mengurangi inflamasi. Akhirnya kita lihat bahwa ini sekedar reminder saja bahwa glutathione ini
sangat dibutuhkan untuk mensintesa asam amino sistein, glutamik, dan glycin, dan glutathione terkonjugasi digunakan untuk mengeliminasi toksin lewat paru, usus, ginjal, dan juga pada hati. Dan logam berat juga akan diikat oleh glutathione dan bisa didetoksifikasi dengan lebih baik. Berapa dosis yang dibutuhkan? Ternyata dosisnya minimal 500 mg sehari untuk 2 minggu, dan mungkin kita bisa menggunakan antara 250 mg hingga 1000 mg setiap hari. Bahkan pada beberapa kasus boleh digunakan secara IV dan bahkan bisa digunakan lewat nebulizer. Akhirnya, glutathione akan mengatasi kanker, sistem imun, dan detox heavy metal, anti-aging, dan mensupport kesehatan liver. Dan ini adalah makanan-makanan yang menjadi sumber glutathione, dan N-asetilsistein adalah suplementasi yang akan menjadi prekursor untuk peningkatan glutathione. Akhirnya, jika kita mengalami kehausan daripada stem cell, kita memerlukan perbaikan untuk bisa hidup sehat lebih baik. Jika kita ada tumor, kita akan mengatasi bagaimana supaya tumor ini bisa dikecilkan atau disembuhkan secara alami. Jika kita menderita autoimun, bagaimana kita menimbulkan healthy immune response. Dan jika kita mengalami penuaan, bagaimana kita menghadapi dengan supaya kita bisa mencapai longevity. Disinilah kita mencari tahu bagaimana kita harus melakukan redox signaling terhadap oxidative stress yang akan menghadapi kita selalu. Akhirnya, take home message, untuk membuat kita lebih sehat, kita harus menjaga keseimbangan nutrisi, di mana di dalamnya termasuk glutathione dan redox signaling, bagaimana menjaga keseimbangan hormon, bagaimana membebaskan tubuh kita dari berbagai toksin yang masuk mulai dari makanan, dari air, dan mungkin dari makanan-makanan yang bukan organik, bagaimana good stress management, dan yang terakhir, bagaimana menemukan detoksifikasi hati yang baik sehingga kita senantiasa sehat setiap saat. Ini saya menampilkan pemeriksaan lab yang pernah saya lakukan untuk memantau kadar kortisol saya ada di angka 7. Angka yang optimum ada 12-15 ya. Silakan lakukan pemeriksaan. Kebetulan saya iseng-iseng juga pengen tahu apakah dalam tubuh saya ada tumor sel. Jadi saya melakukan pemeriksaan circulating tumor cell. Alhamdulillah tidak ditemukan sel-sel kanker dalam tubuh saya. Dan saya juga iseng-iseng melakukan pemeriksaan natural killer cell yang optimalnya itu adalah di atas 500. Angka saya 2525, jadi 5 kali lebih tinggi. Ini bukan patokan untuk kita ya, untuk kita secara umum, tetapi buat teman-teman yang ingin tahu seberapa baik, seberapa sehat tubuh kita hari ini, boleh melakukan pemeriksaan ini atau mungkin ada pasiennya yang membutuhkan. Demikianlah, semoga apa yang saya bawakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa sehat lebih baik dengan liver detox dan glutathione.